Aqsamul wajib, pembagian wajib ditinjau dari beberapa aspek. Wajib ditinjau dari waktu pelaksanaan. Ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad atau muaqqad. Pertama wajib mutlak. Wajib mutlak adalah ma talaba syari'u fi'lahu hatman wa lam yu'ayyin waqtan li adaihi kal kafarati wa minha kafaratul yamin ila akhirih. Wajib mutlak adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat atau syari' Allah untuk dikerjakan dan harus dilakukan dan tidak menentukan kapan waktunya. Jadi kewajibannya boleh dilakukan kapan saja. Seperti orang yang melanggar sumpah, maka dia wajib bayar kafarat atau denda. Nah, pembayaran kafarat yang wajib itu boleh dilaksanakan kapan saja. Yang kedua, wajib muqayyad atau muaqqad, yaitu ma talaba syari'u fi'lahu hatman wa fi waqtin muayyanin kas-shalawatil khamsi likulli salatin minha waqtun muayyanan wa kasami ramadhana, yaitu kewajiban yang dituntut oleh Allah untuk dikerjakan di waktu tertentu. Artinya wajib ini ada waktunya dilakukannya. Seperti sholat 5 waktu itu ada waktunya, dan juga puasa Ramadan. Nah, menurut mazhab Hanafi, wajib muqayyad atau muaqqad dibagi menjadi 3, yaitu wajib muwassa', wajib mudayyak, dan wajib dzusyibhain. Wajib muwassa' artinya wajib yang waktunya ditentukan oleh Allah atau syari' yang waktunya luas, alias ada beberapa opsi. Seperti sholat zuhur, ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Yang kedua, waktu al-wajib al-mudayyak, yaitu kewajiban yang waktunya ditentukan dan tidak ada perluasan lagi selain di waktu itu. Contohnya puasa Ramadan, yaitu ada waktunya sendiri. Waktunya sempit, hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, al-wajib dzusyibhain, kewajiban yang mempunyai 2 perspektif. Dia bisa muwassa' di satu sisi, dia bisa mudayyak di sisi yang lain. Contohnya adalah haji. Haji itu waktunya terbatas, yaitu dari segi pelaksanaan dia hanya dilakukan di bulan-bulan haji, di 4 bulan arba'atun hurum, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi di sisi yang lain, dia itu waktunya luas. Tadi kan sempit, hanya di 4 bulan. Maksudnya apa? Bahwa seluruh rangkaian ibadah haji itu tidak cuma atau tidak menghabiskan 1 bulan penuh misalnya di Dzulhijjah. Bisa dilakukan di waktu-waktu yang misalnya kecuali Arafah yang harus 9 Dzulhijjah, tapi waktu-waktunya. Jadi misalnya ada kloter 1, kloter 2, kloter 3 pemberangkatan haji, itu menunjukkan bahwa haji itu tidak harus sebulan penuh bersamaan. Maksudnya harus dilakukan di bulan itu, tapi bisa bertahap. Gitu. Al-hajju asyhurum ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Yang kedua, wajib ditinjau dari kira-kira atau ukuran-ukuran yang ditentukan oleh syari' Allah. Ada wajib muhaddad, ada wajib ghairu muhaddad. Apa itu wajib muhaddad? Yaitu kewajiban yang ditentukan oleh Allah atau syari', ukuran-ukuran yang diketahui, ukuran-ukuran yang pastinya. Seperti sholat 5 waktu, yaitu harus zuhur 4 rakaat. Itu artinya ukurannya ditentukan, dijelaskan. Zakat itu sekian, misalnya, dan seterusnya. Hukumnya wajib muhaddad itu, dia menjadi hutang kalau belum dilaksanakan. Kalau belum sholat 5 waktu, ya harus diqodho. Kalau belum zakat, ya harus diqodho. Yang kedua, wajib ghairul muhaddad. Wajib ghairul muhaddad adalah malam yu'ayyin syari'u miqdaruhu. Kewajiban yang tidak ditentukan oleh syari' berapa kadarnya. Bahkan tetapi dituntut dari mukallaf tidak menggunakan ketentuan. Misalnya, yang namanya tolong-menolong itu tidak ditentukan sekali seumur hidup, 2 kali seumur hidup, gitu kan. Itu bebas. Misalnya infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu infak untuk kebaikan itu wajib, tapi tidak ditentukan berapa juta, berapa ratus ribu, gitu kan. Itu misalnya wajib ghairul
muhaddad. Hukumnya wajib ghairul muhaddad itu tidak menjadi hutang. Tidak harus diqodok dan tidak ada kodoknya. Gitu. Misalnya kamu belum pernah berbuat kebaikan, tidak masalah. Tapi ya sayang sekali, gitu saja. Tidak pernah infak fisabilillah, ya nggak apa-apa. Itu bukan kewajiban yang harus dibayar kok. Tapi ya sayang sekali, itu kira-kira seperti itu. Yang ketiga, wajib berdasarkan apa namanya? Berdasarkan orang yang berdasarkan ikatannya terhadap orang, kepastiannya terhadap orang. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Wajib aini itu kewajiban yang dituntut oleh Allah untuk dikerjakan oleh setiap orang mukallaf, alias seluruh muslim tanpa terkecuali. Sholat 5 waktu, haji, zakat itu harus semuanya. Adapun wajib kifayah atau fardu kifayah menurut kita biasanya yaitu kewajiban yang dituntut oleh Allah untuk dihasilkan dari sebagian atau oleh mayoritas mukallaf, tidak setiap orang. Kalau sudah dilakukan, maka sudah gugur kewajibannya bagi sebagian orang yang lain. Itu kewajiban ditinjau dari segi orang yang diikat perbuatannya. Yang keempat, kewajiban ditinjau dari ketentuan yang dituntut. Apa hal yang dituntut dari kewajiban itu? Pertama, ada wajib muayyan. Huwa ma talabahu syari' bi'ainihi min ghairi takhyirin bainahu wa baina ghairihi. Kewajiban yang dituntut oleh syari' Allah secara persis tanpa bisa memilih antara yang satu dengan yang lain. Contohnya ketika kita disuruh sholat, ya sholat tidak bisa diganti dengan yang lain. Disuruh puasa, ya puasa. Disuruh mengembalikan, nah, misalnya kamu menggosok itu meminjam barang orang lain tanpa izin. Misalnya kamu menggosok peci, ya merek yang atlas, ya maka harus mengembalikan peci yang sama dan ukuran yang sama, tidak boleh yang lain. Itu namanya wajib muayyan. Yang kedua, wajib mukhayyar atau mubham, wajib yang diberi pilihan, yaitu ma talabahu syari' mubhaman dimna umurin muayyanatin. Kewajiban yang dituntut oleh Allah yang mencakup perkara-perkara tertentu. Misalnya, ketika seseorang membayar kafarat karena melanggar sesuatu denda, maka dia diwajibkan untuk membayar salah satu dari 3 perkara, entah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian atau memerdekakannya, atau memberi pakaian atau memerdekakannya. Atau misalnya kalau tidak bisa puasa 3 hari. Jadi ketika melakukan kewajiban itu kita diberi pilihan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Al-mandub atau sunnah. Ta'riful mandub, an-nadbu lughatan huwa ad-du'a ila al-fi'li. An-nadbu secara bahasa atau an-nadabu artinya mengajak untuk melakukan sesuatu. Wal mandubu 'indal usuliyin huwa ma talaba asy-syari'u fi'lahu minal mukallafi talaban ghairu hatmin. Yaitu sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk dikerjakan dari seorang mukallaf yang tuntutannya tidak mengharuskan. Nadab disebut juga sunnah. Sunnah itu bisa dilakukan ada kalanya dengan menggunakan sirah atau kalimat tolak perintah yang tidak menunjukkan ikatan keharusan. Contohnya sabda Nabi, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa na'imat wa man igtasala fal ghuslu afdalu." Barang siapa yang wudu di hari Jumat, maka dia mendapatkan kenikmatan di hari Jumat. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Artinya kita kan disunahkan mandi hari Jumat. Karena kita boleh wudhu, boleh mandi. Mandi di hari Jumat itu bagi laki-laki terutama, itu tidak wajib, tapi ada keutamaan. Kadangkala sunnah juga dalam bentuk perintah. Contohnya, ya ayyuhalladzina, tapi ada keterangan yang menyebabkan dia tidak wajib. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian saling berhutang, bertransaksi atau berhutang
yang waktunya ditentukan, maka tulislah. Kalau zaman dulu, misalnya zaman Nabi, ketika seseorang bertransaksi di luar daerah, itu kan kemungkinan bertemu kan lama. Maka disunnahkan untuk mencatat faktubuhu, catatlah utang piutang tadi, tapi idza tadayantum bidanin ila ajalin musamma. Jadi kalau kamu percaya bahwa dia itu amanah, tidak usah dicatat, tapi untuk jaga-jaga kita harus mencatat. Makanya transaksi itu disunnahkan untuk dibukukan. Macam-macam sunnah atau mandub itu ada 3. Pertama, mandubun fi'luhu ala wajhi ta'kidi. Kesunahan yang perbuatannya itu ada penekanan, yaitu kesunahan yang tidak tidak menyebabkan siksa bagi yang meninggalkan, tetapi bagi yang meninggalkan mendapatkan celaan. Contohnya adalah perkara-perkara yang menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu sunnah muakkadah, ya kan, yang dikuatkan. Kamu tidak berdosa, kita tidak berdosa tidak sholat jamaah, tapi dicela. Adzan dan iqamah sebelum sholat itu tidak wajib, tapi sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Rasulullah tekuni perbuatannya dan hampir tidak pernah ditinggalkan, itu termasuk sunnah muakkadah. Contoh lain adalah berkumur-kumur ketika wudhu dan membaca 1 surat setelah Al-Fatihah dalam sholat. Nah, kita sah saja secara fikih sholat habis Al-Fatihah, waladhdallin, amin, kemudian ruku. Tapi itu tidak mendapatkan sisa, nggak masalah, tapi dicela secara syariat. Hukumnya meninggalkan sunnah ini adalah orang yang melakukan sunnah muakkadah itu diberi ganjaran, dan yang meninggalkan tidak diberi siksa, tetapi mendapatkan celaan dari syariat. Apalagi meninggalkan perkara-perkara yang merupakan syiar agama seperti adzan, jamaah, dan seterusnya. Yang kedua, mandubun masyru'un fi'luhu. Sunnah yang perbuatannya dianjurkan untuk dilakukan. Wa fa'iluhu yusabu wa tarkuhu la yu'aqabu wa la yu'atabu. Yang mengerjakannya diberi pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa dan tidak dicela. Yaitu perkara-perkara yang tidak ditekuni oleh Rasulullah, tapi hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Seperti sholat 4 rakaat sebelum sholat Isya. Itu Rasulullah pernah, tapi hanya beberapa kali, kemudian tidak melakukan lagi. Juga seperti puasa Senin Kamis. Setiap minggu, Rasulullah tidak selalu puasa Senin Kamis setiap minggu. Maka itu sesuatu yang sunnah yang mustahabbah. Ini namanya kategori sunnah mustahabbah yang memiliki keutamaan. Hukumnya adalah orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, tetapi yang meninggalkannya tidak mendapatkan celaan, juga tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga, mandubun zaid, sunnah yang sifatnya tambahan, yaitu segala sesuatu yang menyempurnakan perbuatan-perbuatan mukallaf, seperti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah yang sifatnya adalah tradisi, seperti misalnya Rasulullah mengikuti cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah berjalan, tidur, dan pakaiannya Rasulullah. Itu tidak sunnah yang harus diikuti, hanya sifatnya tambahan saja, yaitu keutamaan-keutamaan yang tidak menjadi hukum. Hukum melakukan sunnah zaidah ini tidak, bagi yang meninggalkan tidak mendapatkan celaan, dan yang mengerjakannya itu bisa mendapatkan pahala ketika bertujuannya untuk meniru Rasulullah. Tapi kalau hanya untuk bangga-banggaan itu tidak mendapatkan pahala. Jadi Rasulullah makan kurma ketika buka puasa, pakaian gamis, itu bukan sunnah yang ada hukum. Kamu memakai gamis itu tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kecuali kalau kamu benar-benar niat untuk mengikuti Rasulullah baru mendapatkan pahala. Itu yang paling sulit.
Rasulullah makannya apa, minumnya apa, itu sesuatu yang sifatnya tambahan. Al-haramu, ta'riful harami, ma talaba syari'u tarkahu ala wajhil hatmi wal ilzami. Pengertian haram adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan sebuah keharusan dan ikatan, alias benar-benar harus ditinggalkan untuk dikerjakan. Meninggalkan perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan itu bisa diketahui ada kalanya dengan pembentukan lafaz tahrim dalam ayat Quran. Contohnya, atau juga tidak halal. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada kata-kata haram di ayat Quran tersebut, berarti sesuatu itu diharamkan. Atau juga ayat surah An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian untuk dinikahi. Atau juga la yahillu lakum atarisun nisa'a, surah An-Nisa ayat 19. Dan juga hadis Nabi bentuk seperti itu juga sama digunakannya, itu tidak adanya, yaitu kata-kata tidak halal. Muslimin illa bi nafsin minhu, tidak halal harta seseorang kecuali dengan cara yang baik digunakannya. Yang kedua ada juga haram atau satu bentuk kalimatnya dengan menggunakan nahi atau larangan. Ada kata-kata la nahi. Contohnya qauluhu ta'ala surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu az-zina, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Kemudian wala taqtulu auladakum, surah Al-Isra ayat 31, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Yang ketiga, haram diketahui dengan bentuk bahwa Allah itu menggunakan kalimat untuk menjauhi, kata-kata menjauhi, yaitu ijtinabun, ijtinabu. Contohnya surah Al-Hajj ayat 30, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah perbuatan keji dari menyembah berhala dan jauhilah perkataan-perkataan kotor. Juga surah Al-Maidah ayat 90 ada kata ijtanibu, yaitu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Nah, kata-kata ijtinab tadi menunjukkan bahwa sesuatu itu diharamkan. Atau yang keempat, Allah menunjukkan keharaman sesuatu itu dengan cara mengatakan dampaknya akibat suatu perbuatan tersebut. Contohnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang sewenang-wenang, mereka sesungguhnya mereka semata-mata memasukkan ke dalam perutnya, memasukkan api ke dalam perutnya dan akan berada di neraka sa'ir. Di ayat ini Allah menerangkan tentang akibat dari mengkonsumsi atau menggunakan harta anak yatim dengan semena-mena itu, akibatnya adalah ditempatkan di neraka sa'ir. Dan dianalogikan bahwa dia itu seolah-olah memasukkan api ke dalam perutnya. Kemudian wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma dan seterusnya. Haram itu ada dua macam, haramun li dzatihi wa haramun li ghairihi. Haram li dzatihi, apa itu haram li dzatihi? Huwa ma hakama asy-syari'u bi tahrimihi ibtida'an wa min awwalil amri. Wa dzalika
lima istamala alaihi min mafsadatin raji'atin ila dzatihi. Haram li dzatihi artinya haram sesuatu yang diharamkan oleh Allah sejak pertama kali dan memang sejak perkara itu ada. Contohnya zina, mencuri, seperti itu, dan juga makan bangkai itu memang diharamkan sekali. Minum khamr, menikahi orang-orang yang mahram, kemudian memakan daging babi dan membunuh tanpa hak, dan memakan harta orang dengan cara yang batil. Itu sejak pertama kali perbuatan itu. Yang kedua, haram li ghairihi. Apa itu? Ma yakunu masyru'an fil asli waqtarana bihi 'aridun iqtada tahrimahu. Yaitu sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena ada sesuatu yang lain baru, dia menjadi haram. Seperti sholat menggunakan baju yang digosok. Baju yang digosok itu apa? Baju yang dipinjam tanpa izin terlebih dahulu, itu namanya gosok. Pada prinsipnya boleh kita sholat menggunakan baju yang digosok. Itu pakai rumahnya orang lain untuk sholat tanpa izin. Dan jual beli yang ada tipu menipunya. Itu kan pada dasarnya perbuatan sholat dan jual beli itu dibolehkan. Tapi karena di situ ada perbuatan yang dilarang dicampur dengan perbuatan yang dilarang, yaitu ghosab dan tipu menipu, maka itu menjadi haram. Haramnya bukan karena perbuatannya, bukan karena sholatnya, bukan perbuatan dasar, tetapi perbuatan yang menyertai perbuatan dasar tersebut. Juga jual beli sholat Jumat. Jual beli pada dasarnya boleh, tapi tidak masuk waktu sholat Jumat boleh. Ta'riful makruh. Al-makruhu huwa ma talaba syari'u tarkahu la ala wajhil hadmi wal ilzam. Makruh adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan, tetapi tidak harus dan tidak mengikat. Karaha atau makruh bisa diketahui ada kalanya dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Contohnya hadis Nabi, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Paling dibencinya perbuatan halal di sisi Allah atau menurut Allah adalah tolak. Tolak itu tidak haram, tapi karena paling dibenci maka statusnya menjadi makruh. Contoh lagi bahwa makruh itu bisa contoh bahwa makruh itu misalnya dengan sirat atau bentuk kalimat yang menunjukkan keterangan bahwa itu makruh. Contohnya la ta'u asya'a in tubdalakum ta'sukum. Surah Al-Maidah ayat 101. Itu jangan sekali-kali kalian bertanya kalau kalian ternyata akan dalam keadaan sulit ketika menanyakan seperti itu. Maksudnya apa? Sesuatu itu kalau sudah dijelaskan, kalian tanya justru akan mempersulit diri. Kayak terjadi di kaum Bani Israel, yaitu ketika disuruh nyembelih sapi oleh Allah melalui Nabi Musa, tanya sapinya yang perawan apa-apa, warnanya kuning atau bukan. Aslinya Allah itu hanya menyuruh menyembelih sapi saja, tapi karena banyak tanya, ya sekalian Allah persulit, itu saja. Misalnya kalian suruh nulis pakai pulpen, sebenarnya sederhana. Ketika saya mengatakan pakai pulpen apa saja? Tapi kalian nanya pulpen apa? Ya akan saya sulitkan sekalian. Ini pulpen yang ini loh, yang harganya 30.000 pulpennya. Nah itu namanya makruh pada tanya seperti itu. Kemudian mubah itu sesuatu yang ditampakkan dan sesuatu yang diizinkan. Menurut usul fikih, usuliyin, para ahli usul fikih, huwa ma khayyara syari'ul mukallafa fihi baina fi'lihi wa tarkihi, yaitu sesuatu yang Allah pilihkan untuk mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkannya.
yang memberikan kebebasan antara kalian mengerjakan atau mengerjakannya. Contohnya, yauma uhilla lakumut thayyibat, atau misalnya di surah bahwa sesuatu itu dihalalkan, di hari dihalalkan bagi kalian makan dan minum enak-enak. Itu artinya kata-kata uhilla, biasanya mubah itu artinya dihalalkan di Quran itu. Wa idza halaltum fastadu, ketika kalian selesai ihram boleh menyembelih hewan. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau kalian sudah sholat Jumat, laki-laki boleh melanjutkan aktivitas kembali. Itu diperbolehkan.